warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pernahkah kita alami di suatu pagi terdapat seseorang customer datang dengan wajah lelah atau menelepon dengan suara terengah-engah karena kelelahan setelah perjalanan jauh? Hal itu karena ia hanya ingin mendapatkan layanan sederhana berupa informasi dan bantuan. Namun yang membuatnya merasa tenang bukanlah seberapa cepat kita membantunya, melainkan bagaimana kita menyapanya, bagaimana kita mendengarkannya, dan bagaimana kita menunjukkan ketulusan dalam membantu. Momen kecil seperti inilah yang akhirnya membuat pelanggan merasa dihargai dan dipercayai pada Sebagai perusahaan yang setiap hari melayani masyarakat melalui layanan operasional, pemeliharaan, dan layanan komersial, interaksi seperti itu bukanlah hal baru bagi kita. Itu sebabnya dasar-dasar komunikasi dengan empati dan penyampaian yang humanis menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki setiap insan perusahaan. Terlebih lagi dengan tagline kita saat ini, melayani dengan sepenuh hati. Kita diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar menyentuh pelanggan, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara emosional. Lalu, mengapa ini penting? Karena apa yang kita lakukan bukan sekedar menjalankan pekerjaan, tapi menjadi cerminan bagaimana pemerintah melayani masyarakat melalui infrastruktur yang kita kelola saat ini. Itulah sebabnya pengendalian emosi, pemahaman etika, empati bukan sekedar teori, tetapi menjadi bagian penting dalam profesionalitas kita dalam melayani customer setiap hari. Rekan-rekan sekalian, penting sekali bagi kita setiap insan mewujudkan pelayanan yang ramah dan empatik. Hal ini bukanlah suatu keharusan dalam menjalankan tugas, melainkan kewajiban yang harus dimiliki setiap orang. Dengan cara komunikasi yang baik, serta memiliki rasa empati, tentunya akan menghindari atau mencegah terjadinya selisih paham di antara setiap orang. Hal ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting diterapkan dalam dunia pelayanan terhadap customer. Empati dalam pelayanan bukanlah sekedar senyum manis atau ucapan maaf bila ada kesalahan. Bahkan lebih dari itu, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini, masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dengan empati, petugas pelayanan publik bisa memberikan solusi yang tepat sasaran, bukan sekadar menjalankan prosedur standar yang kaku. Selain itu, kita sebagai pelayanan di lapangan menjadi salah satu indikator perwujudan Good Corporate Governance atau GCG. Jika pelayanan berjalan secara optimal, maka GCG akan mudah tercapai, dan sebaliknya daripada itu. Dalam hal pelayanan, etika memiliki arti tingkah laku kita sebagai insan pelayanan ketika sedang menghadapi atau melayani customer. Baik buruknya etika kita sebagai petugas pelayanan ialah cerminan dari perusahaan kita saat ini. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk sangat berhati-hati dalam bertingkah laku dalam sedang menjalankan tugas. Contoh yang sangat sederhana ialah ketika kita melayani customer yang sedang bertanya sesuatu kepada kita. Namun pada waktu yang bersamaan, kita sedang duduk santai dengan memalingkan wajah ke handphone kita. Hal itu sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh perusahaan. Kenapa? Karena hal itu sangatlah tidak menunjukkan etika serta empati dalam melayani customer. Sudah selayaknya kita melayani dengan sepenuh hati dengan mengedepankan etika dan empatik dalam menjalankan tugas. Tentu, untuk bisa menunjukkan empati itu, kita perlu kecerdasan emosional.
Melansir dari laman Halodoc, kecerdasan emosional atau yang biasa disebut dengan EQ adalah kemampuan mengenali dan mengatur emosi sendiri serta orang lain. Yang sangat penting ketika kita menghadapi pelanggan yang frustasi atau sedang sedih. Ketika EQ kita baik, maka kita bisa tetap tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merespon dengan bijak. Jadi, sebagai tim pelayanan, kita harus menyeimbangkan kemampuan bicara dengan sikap moral dan emosional, menjaga etika kerja, tanamkan empati, dan latih pengendalian emosi. Dengan begitu, setiap interaksi dengan pelanggan tidak hanya menghasilkan solusi, tapi juga memperkuat rasa saling percaya. Mari kita jadikan komunikasi humanis sebagai bagian dari identitas profesional kita, karena pelayanan terbaik dimulai dari hati dan empati. Komunikasi humanis membangun hubungan yang berkesan. Empati hadir memperkuat setiap langkah pelayanan. Dengan tutur yang santun, kepercayaan tumbuh berkelanjutan, membawa kepercayaan customer kian kuat dan berkesinambungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.